Manfaat olahraga renang. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Nah, bagi yang menjalankan rutinitas yang kebanyakan duduk tegak di sekolah ataupun di kantor, berenang bisa dijadikan olahraga rutinmu loh. Maka ayo berenang. Dengan berenang, otot dan tulang jadi semakin kuat karena seluruh ototmu akan bergerak dan akan terbentuk sempurna. Kamu tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh dengan hanya bersepeda ataupun lari, maka gunakanlah olahraga berenang gitu. Lakukanlah olahraga berenang. Yang kedua, menyehatkan jantung dan paru-paru. Gerakan-gerakan ketika berenang dapat membuat aliran darah lebih lancar dan dengan sendirinya pernapasan akan terlatih menjadi lebih kuat dan panjang. Studi di Indian Journal of Physiology and Pharmacology menemukan bahwa perenang memiliki jumlah udara yang masuk dan keluar paru-paru lebih baik saat pernapasan rileks dibandingkan pelari. Nah, yang ketiga, sekaligus sebagai latihan kardio. Berenang mengharuskan kamu terus bergerak. Jika tidak, kamu tidak bisa berenang ataupun tenggelam. Nah, gerak yang terus-menerus ini merupakan olahraga kardio. Yang keempat, menurunkan berat badan. Bagi yang ingin menurunkan berat badan dengan sehat, berenanglah dengan rutin. Dengan berenang selama setengah jam, setidaknya 200-300 kalori di dalam tubuhmu akan terbakar. Namun itu semua harus didukung juga dengan gaya hidup sehat lainnya ya teman-teman. Nah, yang kelima, meningkatkan tinggi badan. Membiasakan berenang saat masa pertumbuhan itu sangat membantu meningkatkan tinggi badan. Berenang sangat membantu pembentukan otot dan pertumbuhan tulang gitu. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai sejarah olahraga renang. Yang pertama, sejarah olahraga renang di dunia. Sejarah renang sendiri mulai diketahui pada saat zaman prasejarah. Bukti tersebut didasarkan pada sebuah penemuan, sebuah lukisan tentang olahraga renang yang sudah ada pada zaman batu atau sekitar 1000 tahun yang lalu. Selain itu, bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa olahraga renang telah dipraktikkan sejak 2500 SM di Mesir hingga berlanjut di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Dalam perkembangannya, sejarah renang modern awalnya hanya digunakan sebagai kegiatan yang termasuk golongan rekreasi. Namun, pada sekitar tahun 1830-an di Inggris diselenggarakan sebuah kompetisi renang. Sebelum itu, pada tahun 1828 dibuka sebuah tempat pemandian yang bernama St. George untuk umum sekaligus sebagai tempat untuk berenang. Kemudian, dikutip dari BBC, olahraga renang diciptakan oleh seorang bernama Matthew Webb pada tahun 1875. Kapten Matthew Webb untuk kali pertama memperkenalkan olahraga renang kepada masyarakat dunia. Maka kapten tersebutlah yang memperkenalkannya kepada dunia. Jangan sampai lupa teman-teman. Nah, lalu untuk selanjutnya, saat itu ia sedang berenang untuk menyeberangi Selat Inggris dengan renang gaya dada. Sang kapten mampu menempuh jarak sepanjang 34,12 km dan sampai daratan kembali dalam waktu selama 21 jam 15 menit. Berselang satu dekade kemudian, Inggris membuat sebuah perlombaan renang di sekitar kota London dengan nama National Swimming Society. Nah, pada tahun 1880 itu juga dibentuk asosiasi renang amatir di Inggris dengan anggota yang berjumlah 300 klub regional. Kemudian, beberapa negara Eropa yang lain turut serta untuk mendirikan federasi renang seperti Jerman pada tahun 1882, Prancis 1890 hingga Hungaria 1896.
Skotlandia. Nah, seiring berjalannya waktu, olahraga renang semakin populer dan disukai oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Hal tersebut pada akhirnya mengantarkan olahraga renang masuk sebagai salah satu olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Athena pada tahun 1896. Setelah berhasil di Olimpiade Athena 1896 itu, gaya punggung diperkenalkan sebagai salah satu nomor baru pada cabang olahraga renang di Olimpiade Paris tahun 1990. Nah, awalnya gaya yang digunakan dalam kompetisi renang hanya gaya dada atau biasa dikenal juga dengan gaya breaststroke. Nah, kemudian setelah keberhasilan olahraga renang masuk di Olimpiade, mulai banyak penelitian dan pengembangan tentang olahraga ini. Ada banyak gaya renang baru yang diperkenalkan sekaligus dimasukkan sebagai salah satu kategori kompetisi internasional. Nah, misalnya pada tahun 1902, Richmond Chaville yang berasal dari Australia memperkenalkan gaya bebas sebagai teknik baru dalam kompetisi renang. Dapat dipahami teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada abad ke-19, renang kompetitif pun semakin banyak disukai oleh masyarakat. Renang kompetitif tingkat tinggi sendiri memiliki tujuan untuk memecahkan rekor pribadi atau dunia sekaligus mengalahkan pesaing di setiap perlombaan yang diadakan hingga pada akhirnya didirikan sebuah asosiasi renang dunia atau FINA pada tahun 1808 sebagai organisasi internasional yang menjadi wadah sebagai aktivitas renang. Nah, maka sekarang diketahui ada 40 acara renang di individu yang diakui secara resmi oleh FINA. Hanya saja Komite Olimpiade Internasional hanya mengakui 32 dari 40 acara renang tersebut. Badan Pengatur Internasional untuk Renang Kompetitif dikenal sebagai Federasi Renang Internasional. Federasi Renang Internasional ini merupakan pengganti dari Asosiasi Renang Internasional sebelumnya. Nah, yang kedua itu tentu di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sejarah renang di negara Indonesia. Sejarah renang di Indonesia pertama kali diketahui pada tahun 1904. Namun pada saat itu, olahraga renang hanya dilakukan oleh orang-orang kulit putih atau bangsa Belanda dan orang-orang berada saja. Nah, perkembangan olahraga renang mulai dapat dilihat pada saat didirikannya perkumpulan renang Badung Gij Juembon atau bisa juga disebut Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917, setahun berselang kemudian. Nah, perkumpulan renang Indonesia ini menjadi bertambah luas gitu, yaitu mulai dibentuknya Perserikatan Berenang Jawa Barat atau West Java Jembon didirikan. Lalu setelah Jawa Barat, Jawa Timur pun menyusul dengan mendirikan Perserikatan Berenang Jawa Timur atau OS Java Jembon pada tahun 1927. Perserikatan ini sendiri pun berhasil menjadi induk atas 7 perkumpulan sekaligus, di antaranya yaitu perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Ospia, Mulo, dan Quexos. Setelah mulai banyak memiliki anggota, Perserikatan Renang mulai menyelenggarakan perlombaan
apabila di dunia internasional ada FINA sebagai organisasi untuk olahraga renang seluruh dunia, maka di Indonesia juga ada Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI yang dibentuk di Jakarta pada Maret tahun 1951. Ketua PBSI yang pertama adalah Profesor Dr. Purwo Swedarmo. Nah, olahraga renang di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, yakni pada saat masuk sebagai anggota PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. PORI ini sendiri merupakan organisasi yang kita kenal sekarang sebagai KOI atau Komite Olimpiade Indonesia. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Kiprah PBSI berlanjut hingga diterima sebagai anggota PINA dan IOC pada tahun 1952. Dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota dari PINA dan IOC, maka Indonesia berhak mengirimkan atlet renangnya untuk berlomba di Olimpiade Helsinki 1952, teman-teman. Nah, keberhasilan mengirim atlet renang untuk tampil di ajang olahraga internasional ini, PBSI pun mengadakan kongres keempatnya pada tahun 1957. Kongres keempat tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kata persatuan dalam PBSI diubah menjadi perserikatan. Kemudian pada kongres yang kelimanya, PBSI berhasil memilih anggota kepengurusannya yang baru. Selanjutnya, selain pemilihan anggota kepengurusan yang baru, kongres kelima juga memutuskan pengubahan nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Nah, pengubahan nama itu sendiri berdasarkan perkembangan adanya dua organisasi olahraga di Indonesia yang memiliki nama yang sama, yaitu PBSI dalam kurung renang dan PBSI dalam kurung bulu tangkis. PRSI pun menjadi nama yang digunakan hingga saat ini sebagai induk olahraga renang di Indonesia. Dilansir dari situs PBFRSI.org, PRSI memiliki tugas untuk melakukan kepelatihan dan pembinaan untuk para pelatih renang mulai dari tingkat regional hingga nasional dengan mendatangkan pelatih dari luar negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas para pelatih renang yang ada di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, PRSI juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan kepelatihan sekaligus pembinaan kepada para wasit dan juri olahraga renang. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas para wasit dan juri dari tingkat daerah, regional hingga nasional. Nah, tujuan pelatihan dan pembinaan tersebut adalah untuk mencetak wasit dan juri renang berstandar internasional.